Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pemirsa MGTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga pendengar radio Riyadul Jannah dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Tentunya yang paling utama, yang pertama, kita senantiasa memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan juga tentunya nikmat panjang umur. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada seluruh umatnya yang mutaba'ah kepadanya sampai dengan hari kiamat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini saya dengan host kita Hisan hafizahullah taala akan kembali melanjutkan pembahasan di dalam permasalahan rumah tangga, yang dimana kita mengambil dari salah satu kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala yang berjudul Daurul Mar'ah fi Islahil Mujtama', yaitu peran seorang wanita di dalam memperbaiki tatanan masyarakat, yang alhamdulillah kita sudah memasuki pembahasan akhir, yaitu tentang Al-Fatawa, tentang fatwa Syekh rahimahullahu taala ketika beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para penanya kepada beliau. Pada pertemuan yang lalu tentang syubhatun nikah, yaitu telah disampaikan tentang syubhat di dalam pernikahan, yaitu berkaitan dengan al-walad, yaitu dengan permasalahan tentang nasab, tentang anak, karena ada riwayat di mana disebutkan al-waladu lil firash. Jadi anak itu dinasabkan kepada pemilik kasur gitu. Dalam artian kepada ayah biologis yang telah menikahi dengan sah ibu daripada anak tersebut. Makanya dalam Islam itu ada juga istilah dengan anak zina, yaitu seorang anak yang dilahirkan dari hasil berzina gitu. Nah, kan tapi dalam permasalahan ini ketika terjadinya syubhat, maka yang dipermasalahkan hanya dari sisi akadnya, pernikahannya, akan tapi dari sisi anak maka tetap dinasabkan kepada ayahnya. Kemarin kan permasalahannya adalah di mana seorang suami dan istri, mereka menyadari bahwa telah diceraikan istrinya dengan 2 kali talak. Setelah beberapa lama kemudian melahirkan lagi anak, kemudian baru sadar bahwa telah 3 kali dijatuhkan talak. Berarti kan sudah selesai dari sisi hubungan rumah tangganya. Karena seorang laki-laki hanya diberikan hak untuk mentalak istrinya sampai dengan 3 kali. Kalau sudah 3 kali berarti sudah selesai hubungan pernikahannya dan tidak bisa untuk dilanjutkan sampai nanti istrinya itu, mantan istrinya, menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Kemudian terjadinya hubungan badan, kemudian diceraikan dan mengambil masa iddah. Setelah itu baru bisa kembali lagi kepada suami yang pertama dengan catatan melakukan akad pernikahan yang baru gitu ya. Nah, kan tapi dalam permasalahan ini anaknya tetap dinasabkan kepada ayahnya. Ya, karena ini terjadinya syubhat, yaitu kerancu-rancuan atau ketidaktahuan di dalam permasalahan ini. Dan kita akan masuk ke dalam as-su'alul ashir, yaitu soal yang ke-10. Di sini disebutkan imra'atun talaqaha zawjuha talqataini thumma talabat minhu at-talqata thalithah fa aba wa asarrat ala talabiha dzalika faqala laha satakunina taliqan yaumal arbi'a wa kana dzalika yaumus sabt wa fima baina sabti wal arbi'a taraju an qawlihi fahal yakunu rujuhu sahihan wala tutallaq. Pertanyaannya adalah seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya 2 kali talak, telah ditalak 2 kali talak, kemudian
si wanita tersebut meminta kepada suaminya talak yang ketiga. Tapi suaminya tidak mau untuk menceraikannya. Kemudian istrinya terus-terusan meminta untuk diceraikan. Kemudian suaminya mengatakan, kamu akan saya ceraikan nanti di hari Rabu. Dan ketika itu terjadi di hari Sabtu. Berarti dari Sabtu ke Rabu itu ada beberapa hari. Berarti ada Minggu, Senin, Selasa gitu. Ya ada 3 hari. Tapi sebelum memasuki hari Rabu sudah terjadinya rujuk. Dalam artian tidak jadi untuk talak dan kembali lagi. Apakah rujuk tersebut sah dan wanita itu tidak jadi ditalak? Ya tidak jadi ditalak. Nah ini adalah permasalahan yang berkaitan juga dengan talak. Kan seseorang atau seorang suami itu ketika menceraikan istrinya ada yang langsung mengatakan saya ceraikan engkau. Nah maka kalau dalam permasalahan demikian itu langsung jatuh talaknya pada saat itu juga. Tapi yang ditanyakan di sini adalah engkau saya ceraikan nanti di hari Sabtu. Atau seorang juga banyak hari ini yang mengatakan kalau engkau melakukan ini maka saya akan ceraikan. Misalkan suami mengatakan kepada istrinya, in dakhalti hadzal bab fa anti taliq. Suami mengatakan kepada istrinya, kalau engkau masuk ke pintu ini, maka otomatis saya ceraikan engkau. Nah, ini kan talaknya dalam apa? Dalam artian muallaq atau ta'liq gitu. Diikat dengan satu peristiwa, ya, dita'liq dengan satu peristiwa. Kemudian kita lihat jawaban dari Syekh rahimahullahu taala. Al-jawabu ala dhalik, jawaban atas pertanyaan itu, anna ar-rajula idza 'allaqa talaqa zawjatihi bi zamanin faqala laha idza kana yaumul arbi'a fa anti taliq aw idza dakhala syahru rabi' fa anti taliq aw ma ashbaha dhalik fa innahu la yamliku tarajuanhu. Jawaban atas pertanyaannya kata Syekh, sesungguhnya seorang laki-laki apabila mentaklik talak istrinya dengan satu zaman atau waktu, maka suami mengatakan kepada istrinya, apabila masuk hari Rabu maka engkau saya ceraikan. Atau apabila masuk ke dalam bulan Rabi atau baik Rabiul Awal atau Rabiul Tsani, maka engkau pun saya ceraikan atau yang semisalnya. Maka kata Syekh, la yamliku tarajuanhu, maka tidak boleh rujuk. Di dalam permasalahan ini, kalau seseorang belum pada waktunya, kemudian sudah rujuk, maka kata Syekh tidak memiliki hak untuk kembali. Ya, tidak memiliki hak untuk kembali. Bal idza jaa al-waqtu alladhi haddada fihi talaq fa inna talaqa yaqa. Akan tapi apabila sudah datang waktu yang telah dijanjikan di dalamnya akan dijatuhkan talak, maka talaknya jatuh. Nah, maka talaknya jatuh. Jadi dalam masalah ini tidak bisa rujuk. Jadi ketika seorang suami mengatakan kepada istrinya, hari Sabtu atau hari Rabu kamu cerai, asal kamu saya ceraikan, maka ketika hari Selasa tidak bisa suami itu rujuk kembali kepada istrinya sampai talak itu jatuh, ya, sampai talak itu jatuh. Wa alaihi fanaqul, maka atas perkara itu kami mengatakan kata Syekh, inna qaulaz zauj, sesungguhnya perkataan seorang suami, innahu idza jaa yaumul arbi'a satakunina taliqan idza kana qasduhu bidzalika iqamut talaq. Apabila datang kepadamu hari Rabu maka engkau saya ceraikan. Apabila maksudnya untuk menjatuhkan talak, fa innahu idza kana yaumul arbi'a talaqat walau taraja anhu. Maka kalau sudah sampai kepada hari Rabu, maka si wanita itu telah diceraikan meskipun terjadi rujuk sebelumnya. Jadi rujuk ini tidak berlaku, akan tapi tetap yang dihukumi adalah tolaknya, Amma idza kana qasduhu biqaulihi. Adapun apabila ketika seorang suami mengatakan di dalam perkataan itu maksudnya satakunina taliqan ay anni sa'utallikuki yaumal arbi'a. Ketika seorang suami mengatakan engkau akan saya ceraikan, maksudnya kalau nanti hari Rabu saya akan menceraikan dirimu. Jadi dia baru berencana gitu. Jadi dalam artian bukan dia sudah menceraikan. Kalau yang pertama kan seorang suami mengatakan hari Rabu kamu saya ceraikan. Dia sudah menceraikan saat itu, tapi cerainya baru akan jatuhnya nanti di hari Rabu. Maka kalau seperti itu tidak berlaku rujuk. Tapi kalau yang kedua ini, ketika seorang suami berencana,
Nah, dalam artian belum menceraikan nih, tapi dia mengatakan saya baru akan menceraikanmu nanti di hari Rabu. Dia belum menceraikan, tapi nanti pas hari Rabu dia baru akan menceraikannya. Bagaimana kalau kondisinya demikian? Ya, kalau kondisinya demikian. Walakinnahu lam yutalliqha fi yaumil arbi'a. Tapi ketika masuknya hari Rabu ternyata dia tidak menceraikannya. Fa innahu laisa alaihi syai', maka tidak terjadi sesuatu. Kalau kondisinya yang kedua ini, maka talaknya tidak terjadi. Dan boleh rujuk di tentang waktu. Tidak ada rujuk juga. Karena kan talaknya belum. Dia baru mau gitu. Dia baru akan menceraikan nanti di hari Rabu. Tapi ketika hari Rabu dia tidak jadi menceraikannya. Ya sama halnya dengan orang berjanji lah hari ini. Kemudian saya mengatakan kepada Ahsan gini, Ahsan, nanti hari Minggu saya akan mengunjungi rumahmu gitu. Tapi nggak jadi gitu. Nah sama dengan perkara yang demikian gitu. Jadi tidak ada hukum yang berlaku atasnya. Li'annahu fi suratil akhirah yakunu wa'dan wa laysa ta'liqan. Kata Syekh, karena gambaran yang kedua itu hanya janji, bukan ta'liq. Ya bukan apa? Bukan ta'liq, baru rencana, baru maksud dia akan menceraikan istrinya di hari Rabu, tapi ternyata pas hari Rabu dia berubah pikiran dan tidak jadi untuk menceraikan istrinya. Fa idza qala wa laysa ta'liqan, maka itu tidak termasuk ke dalam ta'liq. Fa idza qala, dan apabila seseorang itu berkata, idza kana yaumul arbi'a sa'utallikuki wa jaa yaumul arbi'a lam yutalliqha lam yakun talaqan. Apabila seorang suami mengatakan nanti kalau datang hari Rabu saya akan menceraikanmu, kemudian datang hari Rabu dan dia tidak menceraikannya, maka itu tidak termasuk ke dalam talak. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ini yang dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi talak ya yang dalam artian di dalam permasalahan ini kan ada dua nih. Yang pertama ada yang dimaksud dengan ta'liq. Ta'liq itu ketika seseorang menggantungkan talaknya dengan peristiwa tertentu atau dengan waktu tertentu. Makanya kan hari ini juga Ahsan dan para pemirsa dirahmati Allah, yang ghalib biasanya dilaksanakan di dalam setelah akad, tentunya di dalam sebagian pernikahan kaum muslimin, itu ada yang diminta untuk membacakan sighatu ta'liq. Biasanya kan setelah akad itu dibaca tentang catatan-catatan yang ada di buku nikah. Saya berjanji kalau seandainya saya tidak memberikan nafkah sekian, maka jatuhlah talak saya satu. Nah itu yang dinamakan dengan sighatu ta'liq. Ya sighah ta'liq. Makanya saya nasihatkan lebih baik ya tentunya untuk apa? Untuk berhati-hati tentunya di dalam membacakan lafaz ini. Apalagi kalau dibarengi dengan apa? Dengan niat. Ya apalagi dengan niat dia meniatkan itu sebagai ta'liq. Maka nanti kalau seandainya peristiwa itu terjadi, maka otomatis nanti talaknya jatuh itu ya. Maka otomatis talaknya nanti jatuh. Kemudian yang kedua, talak yang demikian itu bisa masuknya ke dalam al-wa'du, janji. Dan tentunya dalam lafaz Ahsan dan para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sisi lafaz, dari sisi kalimat itu sulit untuk dibedakan apakah maksudnya ta'liq atau janji gitu. Tentunya yang bisa menghukumnya adalah dirinya sendiri yang dia paling tahu terhadap niat apa yang ada di dalam dirinya. Apakah niatnya sebagai ta'liq atau niatnya sebagai janji gitu. Tapi kalau ada orang yang mengatakan apabila nanti di hari Rabu, apabila nanti di hari Sabtu atau hari-hari yang lainnya saya akan menceraikan dirimu. Oh kalau demikian maksudnya adalah janji, maka talaknya belum terjadi. Kecuali kalau sudah masuk hari Rabu, kemudian dia menceraikannya, maka dia menunaikan apa yang menjadi janjinya. Akan tapi kalau seandainya dia tidak jadi menceraikan istrinya, maka itu jauh lebih selamat tentunya insyaallah ta'ala. Ya insyaallah ta'ala. Karena memang di dalam permasalahan talak ini kan permasalahan yang sangat berbahaya. Yang pertama kan dengan lafaz, dengan satu kalimat itu bisa merusak hubungan rumah tangga. Bayangkan rumah tangga yang sudah puluhan tahun dibangun dengan berbagai macam jerih payah dan juga susah payah, dengan berbagai macam rintangan dan juga halangan, kemudian bisa batal pernikahan dan bubar dengan sebab satu kalimat yang diucapkan oleh seorang suami. Dan yang paling berbahaya yang namanya talak itu kan tidak bisa dijadikan sebagai bahan gurauan, tidak bisa dijadikan sebagai bahan candaan, karena ada riwayat yang menyebutkan bahwa
ada 3 perkara yang apabila diucapkan sungguh-sungguh terjadi, apabila diucapkan bercanda pun terjadi. Yang pertama adalah an-nikah, yaitu akad nikah. Makanya tidak boleh ada orang yang nikah tapi bercanda gitu, tapi bohong-bohongan. Maka itu tidak boleh. Kemudian yang kedua adalah ar-raj'ah, rujuk. Yaitu ketika seorang suami ingin kembali kepada istrinya atau istri ingin kembali kepada suaminya, kemudian suami mengatakan sudah kita damai aja, sudah kita baikan saja, kita kembali, maka tentunya itu sudah dianggap sebagai rujuk meskipun gak ada niatnya. Jadi niatnya mungkin hanya bercanda, tapi itu terjadi. Kemudian yang ketiga adalah at-talaq, yaitu lafaz talak. Makanya tidak boleh seseorang itu bermain-main dengan yang dinamakan lafaz talak. Makanya kan permasalahannya Aisyah, dari kemarin kita banyak membahas tentang talak, karena ini merupakan perkara yang sangat berbahaya tentunya. Abghadul halal ilallahi ta'ala at-talak. Perkara yang halal yang paling dibenci oleh Allah itulah talak. Adalah talak. Makanya kan kita beberapa episode, sudah berapa tahun kita membahas tentang fiqhul usrah, tentang keluarga kaum muslim ini, dengan tujuannya supaya dijauhkan dari yang dinamakan dengan talak. Karena ketika rumah tangga itu diawali dengan akad nikah, akad pernikahan, kemudian ketika terjadinya yang dinamakan talak, maka semua hubungan rumah tangga sudah selesai. Dan tentunya kita berharap semuanya bahwa tidak ada dalam keluarga kaum muslimin yang melakukan perceraian, kecuali memang dalam kondisi-kondisi yang memang tidak ada lagi makhraj, tidak ada lagi solusi, kecuali memang solusinya hanya satu-satunya, yaitu adalah perceraian. Jadi perceraian itu dari satu sisi itu jadi masalah, dari satu sisi itu bisa dijadikan sebagai solusi dari berbagai macam permasalahan. Tapi Islam itu benar-benar menjaga jangan sampai kalau bisa semaksimal mungkin dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam usaha, jangan sampai ada di dalam keluarga kaum muslimin itu yang berakhir hubungan pernikahannya dengan perceraian, ya, dengan perceraian. Nah, maka ini pun dibahas oleh Syekh rahimahullahu taala. Dan tentunya kalau kita lihat dari sisi pertanyaan akhwat kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa yang jadi permasalahannya itu adalah wanita yang as-sarrat alaih, yaitu wanita yang terus-terusan memaksa suaminya untuk menjatuhkan talak gitu. Nah, ini juga yang tentunya berbahaya. Terkadang ada sebagian suami yang memang tidak kepikiran untuk mentalak istrinya, tapi karena istrinya memaksa terus untuk supaya suaminya menjatuhkan talak, akhirnya karena suaminya emosi, marah, kemudian akhirnya dia menjatuhkan talak. Nah, ini tentunya berbahaya. Makanya saya memberikan nasihat kepada diri saya dan kepada seluruh pemirsa yang dirahmati Allah, terkhusus para wanita akhwat yang dirahmati Allah, maka ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga, jangan sedikit-sedikit mengatakan ceraikan saya, talak saya, pulangkan saya ke rumah orang tua, jangan. Karena tentunya seburuk-buruk seorang wanita adalah wanita yang mudah untuk menggugat cerai. Bahkan Nabi SAW beliau bersabda, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi mabasin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Wanita yang mana saja yang dengan mudahnya meminta cerai kepada suaminya tanpa ada alasan yang jelas, maka Allah mengharamkan bagi wanita itu untuk bisa mencium wanginya surga. Jadi Allah haramkan dirinya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi SAW beliau bersabda, al-mukhtali'at hunnal munafiqat. Wanita-wanita yang mudah meminta khulu, menggugat cerai, maka mereka termasuk ke dalam wanita-wanita munafik. Nah, ini kan berbahaya tentunya, subhanallah. Nah, jangan sampai gitu ya, jangan sampai. Justru dalam rumah tangga itu ketika terjadi permasalahan, wanita harus mampu menjaga dirinya, jangan sampai terpancing dengan emosi. Kemudian suaminya juga sama demikian. Jangan sesekali misalkan terserempet ke dalam perkara yang dinamakan dengan talak. Makanya kalau sedang marah, diam, jangan banyak berbicara. Sabda Nabi SAW, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau salah seorang di antara kalian sedang dalam keadaan marah, maka diam. Karena diam itu terkadang dan banyak juga menjadi solusi. Kalau orang terlalu banyak ngobrol, apalagi ketika marah, emosinya tidak stabil, kemudian otaknya juga tidak stabil, akhirnya dia melakukan perkara-perkara yang itu akan disesali sepanjang hidup dirinya.
Nah, maka dalam permasalahan ini Syekh rahimahullahu taala menjelaskan tentang permasalahan yang barangkali permasalahan ini juga terjadi dalam kehidupan sebagian daripada keluarga kaum muslimin. Itu adalah pertanyaan yang ke-10 Haisan. Wallahu taala alam. Nah, para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah tadi kita mengetahui tentang ta'liqut talaq, tentang ta'liq di dalam talak, dan juga al-wa'du fit talaq, yaitu tentang janji di dalam talak, yakni dibedakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, karena ini nanti berpengaruh dari sisi hukum yang akan dikenakan kepada orang yang melafadzkannya. Dan kita akan masuk ke dalam pembahasan yang ke-11 atau pertanyaan yang ke-11, as-su'alul hadi asyar, yaitu soal yang ke-11. Ma hukmu takbilil ab wal am wal khal fil wajhi? yakni kanna al-mar'ata tas'alu an hukmi takbil rajul li ibnatihi aw li ukhtihi aw li ibnati akhihi fil wajhi. Apa hukum mencium seorang ayah, kemudian paman dan juga bibi di wajah? Kata Syekh, atau yang dimaksud oleh wanita ini adalah ketika seorang wanita bertanya kepada Syekh tentang hukum seorang laki-laki mencium anak perempuannya, atau mencium anak daripada saudari perempuannya, atau mencium anak perempuan dari saudara laki-lakinya di wajah. Jadi dalam masalah ini tentang hukum seorang yang sudah dewasa mencium pipi anak kecil gitu. Dalam artian anaknya ini yang perempuan, bisa jadi anak perempuannya, anak saudara atau saudarinya, atau anak paman ataupun anak bibinya. Apa hukum dalam Islam? Apakah diperbolehkan atau tidak? Mungkin itu yang dimaksud di dalam pertanyaan ini. Al-jawabu an dzalik, maka jawaban daripada pertanyaan berikut, annal asla al-jawaz, maka hukum asalnya adalah boleh. Karena itulah bagian daripada perbuatan yang menunjukkan terhadap kasih sayang dan rahmat terhadap anak yang masih kecil. Walakin idza khifatil fitnah, akan tapi apabila ditakutkan terjadinya fitnah, fa innahu la yajuz, maka tentunya tidak boleh. Jadi dilihat dari sisi ada fitnah atau tidak. Kalau seandainya ada fitnah, maka ini tidak diperbolehkan. Lianna syar'a qad sadda dzara'i al-musilah ilal fitan. Karena syariat Islam itu telah menutup berbagai macam celah yang akan sampai kepada fitnah. Jadi syariat Islam itu benar-benar menutup berbagai macam celah. Ini yang dinamakan dengan saddu dzara'i, yaitu menutup celah. Jadi berbagai macam perkara yang itu akan menimbulkan kerusakan atau akan menimbulkan dosa dan maksiat kepada Allah, maka jalan dan pintu-pintunya pasti akan dihalangi dan akan ditutup. Karena dalam Islam itu tidak dibolehkan untuk menempuh jalan-jalan yang itu akan menghantarkan kepada dosa dan juga maksiat. Walihada naqul, dan dengan ini kami mengatakan, kata Syekh, inna takbila rajul libnatihi alal khad, sesungguhnya menciumnya seorang laki-laki terhadap anak perempuannya di pipinya, au alal jabhati la ba'sa bihi, atau menciumnya di keningnya, maka itu tidak mengapa, boleh. Jadi ketika seorang ayah mencium anak perempuannya di pipinya, kemudian di keningnya, maka itu tidak mengapa dan itu adalah perkara yang boleh. Lianna mahdzural fitnah ba'idun, karena terperosoknya ke dalam fitnah itu jangan sangat jauh. Ya masa mungkin ada seorang ayah yang melakukan perkara yang akan timbulnya fitnah kepada anak perempuannya, kan itu tidak mungkin gitu. Wa amma ibnul akh, adapun anak daripada saudara yang laki-laki, au ibnul am, atau anak daripada pamannya, wal khal, atau anak daripada bibinya, wa ma asbaha dzalik, atau yang semisalnya, fa innahu qad takunu hunaka fitnah, maka terkadang di dalamnya terjadi fitnah. Jadi kalau anak paman, anak bibi gitu ya, atau anak dari saudara kita, maka terkadang dalam perkara itu ada fitnah. Walihadza karihal ulama an yuqabbila rajul ibnata akhihi, maka dengan itu kata Syekh, sebagian ulama memakruhkan untuk mencium anak perempuan saudaranya, karena tentunya ditakutkan terperosok ke dalam fitnah. Au ammatihi alal wajhi, atau anak bibinya di wajahnya. Wa ammal ab wal ibn, adapun kalau seandainya ayah dan juga anak, fal mahdhuru fihim ba'idun wala haraja fi dzalik,
maka terperosoknya ke dalam fitnah itu sangat jauh dan tidak mengapa. Nah, ini tentang jawaban Syekh rahimahullahu taala di dalam permasalahan ini. Nah, tentunya kalau kita melihat ke dalam riwayat, nah ini kita lihat ke dalam apa yang disampaikan dan dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sedang duduk-duduk dengan para sahabatnya. Kemudian datanglah Al-Hasan dan Al-Husain. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mencium keningnya. Karena itu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aqra ibn Habis, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang duduk di samping Nabi. Beliau mengatakan gini, "Ya Rasulullah, innali ashran minal walad." Sesungguhnya kata beliau, saya memiliki 10 anak. Falam uqabbil minhum ahada, tapi saya tidak pernah mencium seorang pun di antara mereka. Jadi Aqra ibn Habis radhiyallahu ta'ala anhu, beliau punya anak 10. Yang 10 anaknya ini satu pun tidak pernah ada yang dicium oleh beliau. Jadi dibiarkan begitu saja, ketika menghampirinya tidak pernah dicium keningnya atau pipinya. Kemudian Nabi SAW beliau bersabda, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak merahmati, dia pun tidak akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian di dalam permasalahan ini, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan ini adalah bagian daripada sunnah. Dalam artian ketika anak datang kepada ayahnya, kemudian ayahnya mencium keningnya atau mencium pipinya. Ya, meskipun tentunya dalam satu adat kepada adat yang lain itu ada perbedaan. Mungkin kalau di kita yang dicium tangannya, ada yang dicium ubun-ubunnya, atau yang dipeluk dan seterusnya, maka itu tidak mengapa insyaallah ta'ala. Selama tentunya aman dari yang dinamakan dengan fitnah. Karena kan kepada anak, ya, ataupun kakek kepada cucunya, atau anak kepada orang tuanya, nah maka itu bagian daripada perkara yang baik insyaallah ta'ala. Akan tapi kalau seandainya kepada orang-orang yang jauh gitu ya, yang agak jauh, meskipun dari sisi mahram itu masih bagian daripada mahram. Seperti misalkan seseorang mencium anak saudaranya gitu ya, dalam artian keponakan, ya anak kakaknya, anak adiknya, kemudian dicium keningnya, dicium pipinya, kata Syekh rahimahullahu taala, dalam masalah ini dirinci permasalahannya, hukumnya. Kalau seandainya aman dari fitnah, maka tidak mengapa insyaallah. Tapi kalau seandainya ditakutkan terperosok ke dalam fitnah, maka lebih baik untuk tidak. Bahkan kata Syekh rahimahullahu taala, sebagian ulama memakruhkan, ya, sebagian ulama memakruhkan seseorang mencium kening atau mencium pipi dari anak saudaranya, anak saudarinya, atau anak paman atau anak daripada bibinya. Baik paman dari ayah ataupun paman dari ibu, baik bibi dari ayah ataupun anak bibi dari ibu. Maka ini dihukumi makruh oleh sebagian daripada para ulama. Nah, kan tapi tentunya wallahu alam, di dalam permasalahan ini kita kembalikan kepada al-urf. Uruf itu merupakan ya adat istiadat yang berlaku di dalam tradisi dalam satu daerah. Di kita hari ini Aisan, kalau misalkan ada anak kecil, tapi tentunya ini anak kecil ya, bukan orang yang sudah dewasa. Kalau anak perempuannya sudah dewasa, sudah balik, maka tidak boleh gitu ya. Misalkan seseorang punya keponakan, anaknya sudah remaja 15 tahun, 16 tahun, kemudian masih dikecup dan seterusnya, maka itu tidak boleh. Ini maksudnya adalah anak yang masih kecil. Ya, anak yang masih kecil. Kalau sekarang mau mayis masuk nggak, Ustaz? Ya, kalau mau mayis masih boleh insyaallah ta'ala. Karena memayyiz itu belum memasuki sinul bulug, belum memasuki usia balik. Cuma memayyiz itu kan dia sudah bisa mengurus dirinya sendiri, bisa makan sendiri, mandi sendiri, kemudian tidur pun sudah bisa sendiri gitu ya. Ya, biasanya memayyiz itu adalah usia 7 sampai dengan 8 tahun, yang di mana ketika memayyiz, anak itu sudah mulai diperintahkan oleh orang tuanya untuk melaksanakan ibadah salat. Nah, makanya dalam masalah ini silahkan dikembalikan kepada uruf, apakah ini akan dianggapnya baik atau tidak. Nah, sekarang yang mohon maaf, yang itu sesungguhnya tidak boleh ya. Dalam artian mengecup anak itu dalam tempat-tempat yang itu merupakan perkara yang sensitif gitu. Atau areal-areal yang tidak layak. Seperti mohon maaf ada sebagian orang tua yang mencium anak di bibirnya gitu. Nah, maka ini tidak boleh Aisyah. Maka ini tidak boleh gitu ya. Tidak boleh. Kenapa demikian? Karena ini adalah bagian dari perkara yang itu tidak layak, ya, yang tidak layak. Tapi kalau di pipi, kemudian di kening atau mungkin di kepalanya atau di tangannya, maka insya Allah dalam perkara ini itu bagian dari perkara yang baik. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam
beliau pun melakukan hal yang demikian. Nah, kemudian mungkin nanti juga ada pertanyaan lanjutan, bagaimana dengan seorang suami mengecup istrinya gitu. Ya, mengecup istrinya. Maka jawabannya ini adalah jauh lebih baik gitu. Ini jauh lebih baik lagi. Kenapa demikian? Karena ini yang juga biasa dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu sallallahu alaihi wasallam kalau beliau akan melaksanakan ibadah salat, maka Rasul itu biasa mengecup dulu istrinya di keningnya gitu. Kemudian setelah itu Nabi keluar, kemudian beliau melaksanakan salat berjamaah di masjid. Maka Masya Allah ini merupakan bagian daripada kebiasaan dan juga perkara yang dilaksanakan yang baik oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti jangan sampai ada sebagian daripada wanita istri yang merasa cemburu terhadap anaknya. Dia mengatakan kepada suaminya, "Mas, kamu itu ke anak saya jadi datang anaknya dicium keningnya, tapi ke istrinya nggak pernah," gitu ya. Nah, jangan sampai juga melakukan hal yang demikian. Karena istri juga memiliki hak dan salah satu haknya itu mendapatkan kasih sayang yang pantas daripada suaminya. Nah, ini adalah pertanyaan yang ke-12, yang ke-11 Ahsan, dan nanti insyaallah tinggal kita masuk ke dalam as-su'alu tsani asyar, yaitu pertanyaan yang ke-12. Ya, sementara mungkin dicukupkan terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Naam.